selamat datang di Let's Podcast. Kita akan mengeksplorasi episode ke-7 yang penuh dengan obrolan menarik. Kali ini kita akan menyelami perspektif sosial di masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Dan siapa yang akan menemani kita pada sore hari ini? Ya, beliau tak lain adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, SH.MH, yang juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Terkait dengan tema hari ini, saya ingin intermezzo sedikit nih. Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki kultur dan budaya yang kaya, dengan berbagai etnis dan budaya yang menghadirkan nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal. Masyarakat Kota Makassar terutama terdiri dari berbagai etnis budaya, memiliki nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana perspektif Bapak terkait dengan norma yang hidup di masyarakat dalam pembentukan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar khususnya? Iya, ini pertanyaannya berat-berat ya. Jadi memang kalau kita secara negara hukum kita ini kan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kita yang mengatur tentang bagaimana misalkan hukum yang mengatur tindak pidana yang hari-hari misalkan ada pelanggaran adalah di criminal justice system kan sudah mengatur, sudah ada polisi kita, jaksa kita, hakim kita, kira-kira begitu. Dan tapi kalau ditarik dalam konteks lokal, ya memang kita di Kota Makassar ini selama ini di DPRD dalam merancang suatu produk hukum daerah yang dikenal peraturan daerah tadi, kita sebelum membahas peraturan daerah di DPR itu, terlebih dahulu kita melakukan konsultasi publik. Kepada siapa kita melakukan konsultasi publik? Ya tentu kepada seluruh stakeholder. Apakah dengan masyarakatnya, dengan akademisinya, dengan praktisinya, ya termasuk dengan mahasiswa. Untuk kita minta saran pendapat sebelum peraturan daerah itu kita bahas. Supaya kita ada masukan nih. Tentu kita kaitkan seperti bahasa tadi dalam perspektif norma yang hidup di masyarakat. Ya karena kita tidak mau dalam membuat peraturan daerah bersama pemerintah kota, kemudian peraturan daerah itu tidak bersesuaian dengan kondisi perspektif sosial di masyarakat tadi, norma yang ada masyarakat. Tentu contoh misalkan kita buat peraturan daerah tentang bantuan hukum. Kita ada perda bantuan hukum. Perda bantuan hukum ini penting karena pertama sudah diatur sendiri oleh undang-undang bantuan hukum, tetapi meskipun diatur dalam undang-undang bantuan hukum, bagaimana kebawanya di Kota Makassar? Ini kan terkait dengan penganggaran misalkan. Nah, kita harus bikin perdanya. Kenapa bikin perda? Supaya ada anggaran, pos anggaran yang kita siapkan, khususnya kepada pencari keadilan di Kota Makassar yang notabene adalah orang-orang dalam tanda petik tidak mampu. Karena negara harus hadir. Pemerintah harus hadir di situ membantu orang-orang pencari keadilan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi ya seperti itulah kita tetap meminta saran pendapat, pertimbangan kepada semua pihak berkaitan dengan perda-perda apa saja yang akan kita rancang dan akan kita buat di DPR. Kira-kira begitu. Ya, saya juga sempat lihat itu terkait dengan peraturan daerah itu terkait dengan aksara lontara Bapak. Itu mungkin juga salah satunya ya bagaimana dari budayawan-budayawan yang merasa bahwa tentu kalau kita kaitkan lagi dalam konteks lokal, bagaimana menjaga budaya kita. Kita ada perda tentang pemajuan kebudayaan baru-baru disahkan. Ya tentu terkait dengan bagaimana melestarikan, menjaga budaya kita agar tidak hilang. Apalagi di era modern hari ini, kita
kita kan mudah sekali mendapatkan informasi lewat Betul. gadget kita, dan itu budaya-budaya dari luar yang masuk misalkan. Nah, kita berkaca kepada Bali, Pak. Orang luar negeri datang ke Bali tidak hanya melihat eksotik wilayahnya, tetapi ada budayanya yang menarik. Nah, kita juga tidak boleh kehilangan budaya kita. Seperti misalkan orang luar datang, dijemput, ada tari-tarian, seragam, identitas baju misalkan, itu semua harus dijaga, Pak. Nah, makanya kita tuangkan itu dalam peraturan daerah supaya betul-betul tidak hilang. Yang utama adalah penyediaan anggaran kepada kelompok-kelompok yang selama ini ikut menjaga melestarikan budaya tadi. Ya kan, mereka kan ada kelompok-kelompok seni lah, seperti di kampus UNHAS ada namanya UKM apa itu yang khusus, ya itu kan ada UKM apa namanya itu? Bengkel seni. Bengkel seni itu Dewi Keadilan. Nah, kira-kira kita banyak sejenis itu di Kota Makassar yang memang menjaga budaya-budaya kita. Ya, termasuk aksara lontara. Ya, ini kan semua jalan ada. Itu juga harus dijaga sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ke Thailand, ke luar negeri, hampir kita ini bangsa besar Bugis Makassar. Salah satu varian bangsa besar itu ada hurufnya, Pak. Kita ada aksara lontara. Tidak semua bangsa ada hurufnya, Pak. Ya kan? Betul. Kita ada lontara. Mau Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, kira-kira begitu. Ini yang harus kita pertahankan. Cara mempertahankannya bagaimana? Ya kita tuangkan dalam perda supaya tidak hilang, sehingga setiap nama-nama jalan, nama-nama kantor, nama-nama gedung bukan hanya huruf Indonesia atau Inggris ya misalkan, tetapi ada juga aksara lontaranya. Nah, itu bagian cara-cara kita mempertahankan budaya kita, kira-kira begitu. Nah, selain daripada itu, bagaimana sih lagi cara penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan oleh DPRD Kota Makassar, Bapak? Ya itu, di DPR itu ada namanya konsultasi publik, ada namanya sosialisasi peraturan daerah. Sebelum menjadi perda, kita konsultasi publik dulu, menyerap aspirasi. Ini nih, perda tentang yang mau dibahas tentang ketertiban, keamanan lingkungan. Maka kita undang semua pihak, kita undang hansipnya misalkan, lurahnya, apanya, kita undang semua, praktisinya, kita undang juga akademisinya, dalam perspektif hukumnya bagaimana, kita bahas siapa yang nyusun naskah akademiknya misalkan. Semua itu kita bahas sebelum dibahas menjadi perda. Setelah menjadi perda, lalu kemudian itu kita sosialisasikan ke masyarakat. Karena jangan sampai masyarakat kita tidak tahu bahwa ada perda yang mengatur tentang A misalkan, tentang B misalkan. Nah, ini tugas anggota DPR, tugas pemerintah kota. Setelah menjadi perda, setelah diundangkan, maka kewajiban kita juga menyebarluaskan perda itu kepada masyarakat. Bagaimana cara penyebarluasannya? Ya kita ada namanya kegiatan kami di DPR, sosialisasi peraturan daerah. Kepada siapa kita sosialisasikan? Kepada seluruh masyarakat di dapil daerah pemilihan kita. 50 anggota DPR menyebarluaskan itu. Sudah ada perda yang mengatur tentang CSR, perda tentang bantuan hukum, perda tentang ketertiban keamanan. Nah, itu kita sebarkan. Itu kira-kira. Ya, Bapak. Dan saya juga sempat riset nih, Pak. Ada aplikasi yang dibuat oleh DPRD, itu aplikasi Ajama. Ya. Betul ya, Pak ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang mungkin bisa menjadi informasi juga bagi teman-teman. Ya, itu kreativitas kesekuanan, bagian hubungan masyarakat, humas, bahwa menyalurkan aspirasi itu tidak harus datang ke DPR, tapi bisa juga melalui aplikasi. Ini saya kira mengikuti perkembangan zaman, bahwa semua segala sesuatunya era digital kan. Betul, Bapak. Dan bagi saya itu kreativitas bagus, sehingga kita tahu oh ada aspirasi, misalkan jalannya, jalan gotnya, drainasenya tidak bagus, jalannya nggak bagus, kita jadi tahu. Saya kira itu bagian kreativitas kesekuanan. Ya betul, ada aplikasi Ajama itu. Kira-kira begitu.
Ya, jadi teman-teman kalau memang punya aspirasi nih bisa langsung download aplikasinya ya Pak ya di App Store atau Play Store. Nah, selanjutnya Bapak sudah menjabat sebagai legislatif lumayan lama ya Pak. Udah periode kedua ya ini. Periode udah mau habis. Ya, udah periode kedua ya. Nah, selama melaksanakan tugas Bapak sebagai legislatif, apa sih tantangan utama Bapak dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Makassar ini? Ya memang kalau dilihat tantangan ke depan memang masih perlu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Khususnya masih tidak hanya 1 sesi, 2 sesi, tapi baik kalau perlu dalam proses pembentukan peraturan daerah, dalam pembahasan draftingnya mereka juga dilibatkan. Selama ini kan informasi awal saja, informasi awal, minta saran masukan, pendapat, pertimbangan, lalu kemudian pada saat pembahasannya mereka tidak ikut lagi. Mungkin ke depan pada saat normanya pasal per pasalnya dibahas, kalau perlu organisasi masyarakat yang konsen terhadap satu jenis perda itu dia juga ikut, misalkan minimal bisa berpendapat. Misalkan NGO, LSM, kalau ada perda yang berkaitan dengan bidangnya misalkan, bidang pertanahan diundang misalkan soal pertanahan, bidang kemasyarakatan diundang pihak-pihak LSM masyarakat, itu aja mungkin. Selama ini partisipasi mereka lebih kepada informasi awal. Jadi sebelum perda dibahas pasal per pasal, mereka diundang. Tapi hanya 1-2 kali sesi saja. Ke depan menurut saya, tantangannya adalah mereka perlu dihadirkan saja dalam setiap pembahasan pasal per pasal sampai selesai normanya dibahas, supaya mereka betul-betul merasa ikut terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sekalipun mereka bukan anggota DPR, mereka bukan eksekutif yang ditugaskan untuk membuat perda, tetapi menyaksikan, melihat atau ikut berpendapat, saya kira nggak apa-apa. Kira-kira begitu, ya, supaya perdanya betul-betul lahir dari masyarakat. Ya, betul Bapak. Nah, ini mungkin saya juga sebagai mahasiswa, kami sebagai mahasiswa kan sebagai agent of change nih. Ya. Nah, sebagai agent of change yang dimana menyuarakan aspirasi masyarakat, kan sering turun ke lapangan untuk melakukan demonstrasi. Nah, itu mungkin apakah menjadi tantangan bagi Bapak sebagai legislatif atau malah menjadi sebuah solusi? Ya, itu bagus lah. Mahasiswa itu kan memang kerjanya dia kan penjaga moral, ya parlemen jalanan, dia ujung tombak terakhir lah, ya untuk selalu menyuarakan, mengoreksi kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Itu tugas mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of change, sebagai penjaga moral, sebagai pengawas. Ya, dia kan pengawas pemerintah sebenarnya. Jadi kalau mahasiswa turun demo, berarti ada yang disuarakan, ada aspirasi, ada ide, ada gagasan yang mau disampaikan. Kami di DPR senang-senang saja. Itu kan pekerjaan saya juga waktu mahasiswa. Tukang demo, saya kan 7 tahun di Fakultas Hukum Unhas, saya Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Kerja saya demo-demo juga. Nah sekarang kebalik, saya lagi di demo. Itu kan mereka demo kan ada suara aspirasi yang ingin disampaikan. Kita maknai positif, jangan kita maknai negatif. Oh datang demo, ada yang suruh. Apa isunya? Apa yang ingin disampaikan? Jangan lihat dia datang dengan siapa, tapi lihatlah apa yang disuarakan. Sebagai anggota DPR, memang tugas sampingnya dia di penyambung lidah rakyat. Saya terbuka selama ini. Disiapkan tempat, dia siapkan minum kalau datang demo. Ya kan memang kita terbuka. Karena setelah dia demo kan ada aspirasi. Setelah aspirasinya kita terima, kita panggil semua dinas terkait, stakeholder terkait. Apa masalahnya? Apa solusinya? Kan begitu. Betul. Dan memang tugas wakil rakyat seperti itu. Nah, jadi kami ini happy aja kalau ada demo. Kira-kira begitu. Ya, menjadi penanda juga sebagai kebebasan berpendapat. Iya. Nah, untuk selanjutnya mungkin
apa sih strategi DPRD Kota Makassar untuk memastikan bahwa suara masyarakat itu diperhitungkan dalam pembentukan peraturan, yang dengan kata lain tahapan mana sih yang memang suara masyarakat itu dibutuhkan di situ? Setiap saat masyarakat boleh mengusulkan, bisa juga datang ke DPR menyurati pimpinan DPR. Misalkan sudah DPR sudah waktunya menetapkan Makassar menjadi kota layak anak misalkan dari organisasi perempuan. Kemudian penyandang disabilitas misalkan, bagaimana keberpihakan pemerintah. Semua bisa saja meminta kepada pimpinan DPR, lalu kepada pimpinan DPR meneruskan kepada badan pembentukan peraturan daerah sejauh mana urgensi usulan dari masyarakat ini misalkan. Kalau itu urgent, memang dibutuhkan, penting bagi masyarakat, maka Bapak Perda akan merapat kemudian meneruskan ke rapat paripurna bahwa perda ini layak untuk diperdakan. Dan itu sudah beberapa kali, Pak, usulan seperti itu dari masyarakat. Bukan hanya usulan dari anggota DPR yang memang diberi kewenangan hak untuk membuat peraturan daerah, tetapi sumbernya pun berasal dari masyarakat. Dan itu sudah berkali-kali, Mbak. Sudah berkali-kali kita membuat perda yang lahir dari organisasi masyarakat karena ada surat dan usulan dari masyarakat. Jadi kami sangat terbuka di DPRD Makassar. Kami tidak istilahnya bahwa yang punya kewenangan, yang punya hak membentuk perda adalah anggota DPR, maka kami yang punya. Tidak. Justru kalau ada aspirasi sekalipun hanya surat, itu bisa saja kami tindak lanjuti sepanjang perda itu betul-betul kebutuhannya diperlukan di masyarakat Kota Makassar. Kira-kira begitu. Saya juga sedikit sharing, saya pernah sempat ikut reses dari daerah saya itu Dapil 5, Pak. Jadi saya sempat ikut reses dan di situ memang dari bagian dari bidang pendidikan pada saat itu. Nah, memang meminta suara-suara kami para mahasiswa juga, para pelajar juga untuk apa sih urgensi kamu selama melakukan kuliah gitu, selama sekolah. Jadi itu mungkin salah satu contohnya ya, Pak ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk ini menjadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sih langkah Bapak sendiri selaku Ketua DPRD Kota Makassar untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan? Jadi kan karena tadi memang aspirasi masyarakat memang sangat dibutuhkan, dan bagaimana cara agar lebih meningkat lagi ke depan? Dulu sebelum saya jadi Ketua DPR, tidak ada kegiatan DPR bernama konsultasi publik. Nanti di era saya jadi Ketua DPR, baru saya buat kegiatan bernama konsultasi publik. Sekalipun itu kita mengadopsi kegiatan DPR RI. Konsultasi publik itu tadi. Kami sebelum jadi perda, kami konsultasi kepada akademisi, praktisi, masyarakat, termasuk perda tentang apa, misalkan bidang apa, kita undang semua ahlinya di situ. Itu cara kita untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang paham bidang itu misalkan. Dari misalkan perda tentang penyelenggaraan pendidikan, kita undang stakeholder, Dewan Pendidikan, praktisi pendidikan, rektor, semua kita undang. Mau diapakan pendidikan Kota Makassar ini misalkan, Merdeka Belajar misalkan, kita undang semua sebelum kita bahas. Itu cara saya supaya betul-betul perda yang kita buat ini perda partisipatif. Perda yang lahir dari bawah, bukan keinginan semata anggota DPR, tetapi ini lahir dari semua pihak, unsur lapisan masyarakat. Nah, ini partisipatif. Jadi besok-besok perda lahir dari DPR ini partisipatif. Kenapa? Karena melibatkan masyarakat. Dan itu kegiatan ada di era saya. Karena sebelumnya nggak ada kegiatan bernama konsultasi publik. Malah setelah menjadi perda, ada kegiatan namanya sosialisasi perda. Kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu. Karena perda begitu diundangkan menjadi peraturan daerah, maka kan masyarakat dianggap tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur itu. Mas suka tidak suka, baca tidak baca, masyarakat sudah dianggap tahu ada perda tentang misalkan penyelenggaraan pendidikan, perda tentang bantuan hukum. Nah, kira-kira begitu.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Makasih. Nah teman-teman, itulah tadi Let's Podcast ke-7 kita kali ini dengan tema perspektif sosial di masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Terima kasih banyak kepada Makasih. Bapak Rudianto Lalo SHMH atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Dan kepada teman-teman, semoga podcast kali ini dapat menjadi informasi kepada teman-teman terkait pembentukan perda dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Nah, sehubungan dengan podcast kali ini merupakan rangkaian dari Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas yang ke-72. Mungkin dari Bapak Rudianto Lalo sendiri punya sepatah kata kepada Fakultas Hukum Unhas atas... Banyak kenangan di Fakultas Hukum Unhas. Saya kuliah kurang lebih 7 tahun. Mahasiswa terlama. Dan ada banyak kenangan, ada banyak cerita suka duka di Fakultas Hukum Unhas. Fakultas Hukum Unhas adalah tempat yang membimbing, membentuk karakter seorang pribadi saya, Rudianto Lalo, di mana saya menjadi aktivis mahasiswa di kampus Unhas dan sekaligus menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, ISMAHI. Karena itu, lewat kesempatan ini saya Rudianto Lalo, angkatan 2002, mengucapkan selamat atas Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas. Fakultas Hukum Unhas adalah tempat lahirnya pendekar-pendekar hukum yang lahir dari Unhas. Ada Pak Harudi Lopa, ada Profesor Ahmad Ali, ada guru-guru saya yang luar biasa di kampus Unhas. Mudah-mudahan seluruh alumni yang lahir dari Fakultas Hukum Unhas kelak akan membawa harum nama Fakultas Hukum Unhas di kancah nasional. Bravo Dies Natalis ke-72 tahun Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak. Saya juga turut mengucapkan selamat kepada Fakultas Hukum Unhas atas Dies Natalisnya yang ke-72. Semoga Fakultas Hukum Unhas makin jaya dan selalu jaya. Saya Nur Fairah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Let's Podcast selanjutnya. Nur Fairah. Iya Bapak. Oke. Thank you.